Contoh tentang akhlak Nabi terhadap pembantunya. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Kemudian dia mengatakan, ya Rasul, ini Anas bin Malik, ya khdimuka. Ini Anas bin Malik akan menjadi pembantumu ya Rasulullah. Diserahkan oleh ibunya untuk melayani Nabi SAW. Anas masih kecil. Maka dia pun membantu Nabi selama 10 tahun. Dia 10 tahun jadi membantu Nabi sampai Nabi meninggal dunia. Khadimur Rasulullah SAW, pembantu Rasulullah SAW. Maka apa kata Anas? Laqad khadimtu Rasulullah SAW 10 sinin. Aku telah menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Maqala li uffin qat. Rasulullah tidak pernah mengatakan kepadaku sama sekalipun, enggak pernah mengucapkan kata-kata jengkel kepada Anas, enggak pernah. Enggak pernah. Subhanallah. Bukan sebulan 2 bulan, 10 tahun. Ya, kita sehebat-hebatnya ya. Sama pembantu, sama supir, ya pasti kita ada jengkel sesekali. Pasti tegur sesekali ya. Tapi Rasulullah SAW sama Anas 10 tahun tidak pernah. Nabi mengatakan, tidak pernah. Tidak pernah. Wa ma qala li lima fa'alta kadza wa hal fa'alta hadza. Rasulullah juga tidak pernah berkata kepadaku selama 10 tahun. Ya, lakukanlah ini. Kenapa kau tidak begini? Ya. Kenapa kau melakukan demikian? Tidakkah kau melakukan demikian? Rasulullah tidak melakukan demikian. Rasulullah tidak pernah melakukan demikian. 10 tahun, bayangkan ya. Ini mukjizat, enggak mungkin ada pemajikan seperti itu, enggak mungkin. Coba tanya majikan 10 tahun enggak pernah negur. Terus bagaimana kalau Nabi ingin perbaiki Anas? Perbaiki dengan cara yang baik. Suatu hari Rasulullah SAW menyuruh Anas bin Malik untuk suatu hajat. Biasa Rasulullah SAW Anas diperintahkan. Ternyata Anas pergi. Pertama dia bilang, saya tidak mau. Kata Rasulullah, pergi. Saya tidak mau. Pergi. Akhirnya dia pun pergi. Di tengah jalan ketemu anak-anak main-main. Anas bin Malik main-main sama anak tersebut. Lupa. Rasulullah SAW menunggu-nunggu, nggak datang-datang. Anas ini kemana? Anas bin Malik disuruh-suruh nggak balik-balik. Ternyata dia ketemu dengan anak, main sama anak-anak masih kecil. Maka Rasulullah SAW pun cari dia. Bayangkan, cari dia. Ini majikan cari anak pembantu. Cari ketika ada, kemudian Rasulullah SAW pegang belakangnya. Rasulullah SAW mengatakan, ya Unis, idhab haitsu umirta. Atau idhab haitsu amartuka. Wahai Unis, Rasulullah panggil dengan kelembutan. Itu namanya tasghir kalau dalam bahasa Arab. Kalau orang kita panggil dengan sighah tasghir, itu menunjukkan kita sedang berlembut-lembut dengan dia. Misalnya Anas kita panggil Unais, misalnya Abdullah kita panggil Abu. Ini metode orang Arab dalam manggil seseorang dengan kelembutan. Maka Nabi berkata, wahai Anas, pergilah ya sebagaimana kau diperintahkan. Maka Anas kaget, kemudian dia pergi. Rasulullah tidak bilang, kamu ini disuruh-suruh malah main di sini. Gimana kamu? Emang saya waktu nunggu-nunggu dari tadi, emang saya nggak ada kerjaan? Enggak, Rasulullah tidak demikian. Rasulullah SAW suruh dia pergi begitu saja. Ya. Oleh karenanya ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim fil yaum? Berapa banyak kita memaafkan pembantu ya dalam sehari? Kata Nabi SAW, kalau tidak salah, 70 marrah. Ya. Maafkanlah pembantumu sehari 70 kali ya. Ini berat ya. Kenapa? Karena pembantu mereka punya kekurangan ya. Mereka terkadang nggak paham. Mereka kadang lemot ya. Namanya kalau dia cerdas mungkin nggak jadi pembantu ya. Kalau dia pembantu ya pasti punya kekurangan. Nggak ngerti, disuruh ini ngomongnya lain, disuruh ini kerjaannya lain ya. Tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Namanya pembantu. Tapi dia berkhidmat, dia bekerja. Ya mungkin dia sudah letih, mungkin capek, kurang istirahat. Mungkin melakukan kesalahan. Nabi berkata, maafkanlah pembantumu 70 kali dalam sehari. Siapa yang bisa seperti Nabi SAW? Bagaimana perhatian Nabi? Jangankan kepada pembantu, bahkan kepada budak. Ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, Rasulullah SAW mengatakan, as-salat wa ma malakat aimanukum. Perhatikan salat, dan budak-budak kalian. Perhatikan ini terkadang dilupakan oleh sebagian orang. Rasulullah tidak hanya mengatakan salat saja. Jadi Rasulullah seakan mengatakan salat itu perhatikan hubungan kalian dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan lupa wa ma malakat aimanukum, bersikaplah baik kepada budak kalian karena budak ini orang yang paling mudah dizalimi. Pembantu digaji, budak enggak digaji, budak dimiliki. Mau dijual bisa, dimiliki bisa, dipukul bisa. Kalau pembantu ya khadim ya dia pergi, dia bukan budak. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat untuk berakhlak mulia kepada budak-budak mereka. Wa ma malakat aimanukum. Kalau budak-budak bisa berbuat mulia, apalagi seorang pembantu. Ya. Dan ini akhlak Nabi SAW. Oleh karenanya, di antara hal yang menakjubkan, Nabi SAW punya pembantu dari agama yang lain, Yahudi.
karena gulam Yahudi yakhdimu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang budak Yahudi yang pernah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sakit. Dan menakjubkan, Rasulullah SAW mendengar dia sakit, Rasulullah SAW datang. Majikan jenguk bekas pembantunya, Yahudi agama lain. Rasulullah SAW datang. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai fulan aslim, masuklah Islam. Subhanallah. Ini Yahudi, kalau Rasulullah akhlak buruk, dia pasti bilang, ngapain masuk Islam, kau begitu akhlakmu jelek. Tapi dia tahu siapa Rasulullah SAW. Dia pernah kerja sama Nabi SAW. Dia tahu bagaimana akhlak mulia Nabi SAW. Maka dia lihat kepada ayahnya, yang masih Yahudi juga. Ayahnya pun tidak fanatik. Biasanya Yahudi fanatik. Jangan, tapi tidak. Ayahnya Yahudi mengatakan, ati Abul Qasim. Taat kepada Abul Qasim. Ya, taat kepada Muhammad. Maka dia pun masuk Islam. Subhanallah, menakjubkan. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW kepada seorang pembantu ketika Nabi SAW dia masuk Islam di akhir hayatnya, ditemani oleh ayahnya Yahudi, ayahnya pun nurut kepada Nabi SAW. Tidak lain kecuali karena akhlak Rasulullah SAW. Ini mukjizat. Ya, siapa yang bisa seperti Rasulullah SAW dalam hal bersikap kepada pembantu? Tidak ada.